Halo anak-anak hebat, salam sehat, salam semangat, dan salam CHYBK. Kali ini Bapak akan mengajak anak-anak untuk belajar tematik muatan IPS. Kita akan belajar kembali tentang sumber daya alam hayati. Ada yang berbeda belajar pada kali ini. Bapak akan mengajak anak-anak untuk melatih indera pendengaran dan melatih fokus anak-anak memahami informasi melalui audio. Usai anak-anak mendengarkan audio ini, nanti anak-anak akan berlatih untuk mengerjakan tantangan soal. Ada 15 soal yang akan diberikan melalui aplikasi Live Worksheet. Baik, kita akan mulai kegiatan belajar kita pada kali ini. Berikut beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Untuk itu, manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk kebutuhan tersebut. Baik hewan dan tumbuhan, keduanya dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya, beberapa bagian tubuh hewan dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan, misalnya daging dan telur. Sementara itu, berbagai jenis tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk bahan makanan, mulai dari buah, daun, batang, hingga akar. Pemanfaatan yang kedua, yaitu penghasil bahan sandang. Sandang atau pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagian besar bahan pakaian yang dipakai manusia berasal dari tumbuhan, yaitu kapas. Selain itu, beberapa jenis binatang juga ada yang dimanfaatkan bulu atau kulitnya untuk bahan pakaian. Misalnya, wol dari bulu domba dan sutra dari ulat sutra. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ketiga, penghasil bahan untuk obat-obatan. Hidup sehat adalah dambaan setiap orang. Jika terserang penyakit, manusia mengupayakan berbagai hal untuk menyembuhkannya. Salah satu dimanfaatkan manusia sejak lama untuk mengobati beberapa penyakit. Contohnya adalah temulawak. Temulawak sebagai obat anti radang. Lalu ada daun sirih sebagai antibiotik. Selain tumbuhan, beberapa jenis binatang juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Misalnya cacing tanah. Cacing tanah untuk obat tipes. Lalu minyak ikan untuk suplemen tubuh. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang keempat, yaitu bahan kerajinan. Dalam bidang estetik atau keindahan, tumbuhan dan hewan kerap digunakan untuk bahan kerajinan. Contohnya, kayu, rotan, dan bambu sebagai bahan dasar untuk membuat meja, kursi, dan berbagai kerajinan kreatif lainnya. Selain itu, bagian tubuh tertentu dari berbagai jenis binatang juga banyak dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Contohnya
Kerang. Kerang untuk bahan baku membuat berbagai jenis hiasan. Kulit ular. Kulit ular digunakan untuk membuat tas. Lalu kulit ular juga digunakan sebagai bahan membuat sepatu atau ikat pinggang. Yang kelima, sumber daya alam yang kelima dimanfaatkan yaitu untuk tenaganya atau diambil tenaganya. Selain manfaat-manfaat di atas, ada satu lagi manfaat binatang yang kerap digunakan manusia, yaitu diambil tenaganya. Beberapa jenis hewan yang dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melakukan berbagai aktivitas, contohnya kerbau untuk membajak sawah, kuda untuk menarik delman, sapi untuk membajak sawah dan juga untuk menarik gerobak. Anak-anak, itu tadi kelima dari pemanfaatan sumber daya alam hayati. Apabila anak-anak mengalami kesulitan untuk memahami materi tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati yang baru saja kita dengarkan ini, silahkan diputar kembali dan anak-anak juga boleh menyiapkan alat tulisnya kembali untuk mencatat hasil informasi yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan audio pada kali ini. Anak-anak dapat melanjutkan aktivitasnya dengan memecahkan misteri pada ke-15 soal yang ada pada live worksheet. Bacalah dengan teliti soal-soal tantangan yang ada dan pastikan semua soal terjawab sebelum anak-anak kirimkan jawabannya. Tetap semangat, salam sehat dan salam CHYPK.